Chen Fang Yuan hingga sekarang tidak ada pun dari klan bulan purnama yang datang menyelamat ikut aku ke negeri iblis. Pahlawan terhebat di dunia saat ini tidak seharusnya mati. Tidak ada yang perlu dibicarakan dengan kalian. Kekuatan langit yang megah mengundang petir ilahi menggunakan tubuh sendiri sebagai Pedang penyiksaan langit, kau gila. Berhentilah segera, kau akan mati. penyiksaan langit. Gila, gila. Bukankah itu sang putra suci? Apakah dia juga ingin menjadi pekerja umum? Apa putra suci? Dia hanya sekedar pengkhianat. Apa yang kau katakan? Aku bukan pengkhianat. Jika kau bukan pengkhianat, mengapa semua saudara sekelasmu sudah mati hanya kau yang masih hidup? Kau tidak tahu apa-apa. Pada saat itu, jika bukan karena aku di medan... Lihat putri suci datang. Akademi Putri Suci memilih pekerja. Pilih aku, pilih aku, pilih aku, ah. Guru muda. Mahare. Siapa yang kau sebut guru? Kau nanti hanya akan menjadi mainan kita. Kau nanti harus melayani kita. Adik biasanya tidak peduli dengan mainannya. Jangan sampai dimainkan sampai rusak baru diberikan. Chen anak anjing, kakak-kakak ingin mandi. Kipas kecilmu kurang 1 inci. Kalau kamu bisa memanjangkannya sendiri, kakak akan memberi hadiah saat mandi. Aku segera pergi. Apa putra suci klan? Siapa yang peduli? Nanti aku akan menunjukkan kepada kalian aku juga punya kelebihan lain. Aku hampir mati terjatuh. Daripada itu, sepasang wanita jahat itu membuatku bermimpi buruk. Apa itu? Sebuah mangkuk lusuh. Kenapa kau bersinar? Aku memang bodoh, bahkan berharap menemukan alat ajaib untuk membalik nasibku. Seluruh kekuatanku rusak, semua kemampuanku hilang. Aku sudah menunggu selama ribuan tahun. Dan yang kudapatkan hanyalah orang bodoh. Kau, siapa kau? Kau bisa anggap aku sebagai roh pelindung dari guci ajaib. Roh pelindung. Lalu kau? Aku segera akan tertidur. Aku bicara. Kau dengar. Aku adalah Sulinglong, pendiri klan bulan purnama. Kau mengalami kematian, hanya sisa jiwaku yang tersisa, bersembunyi di guci ajaib. Barang ini adalah alat ajaibmu, tapi sudah sangat rusak. Kau harus mengumpulkan barang-barang langka untuk memperbaiki. Dia akan mengeluarkan barang-barang yang lebih hebat. Tapi jangan gunakan barang itu untuk bersayang. Kamu adalah orang bodoh yang mendapatkan guci ajaib ini. Aku tidak tahu kapan aku bisa bangun lagi. Guci ajaib. Kakak, lihat. Mengapa cambukku makin keras? Adik, kenapa kita harus menghajar orang bodoh yang kehilangan semua kemampuannya? Ayo, adik. Aku beri kamu waktu sebentar. Kakak, tunggu aku. Sangat kejam sekali. Wanita jahat, jangan biarkan aku bangkit. Jika tidak, aku akan membuat kamu merasakan apakah cambukku keras atau tidak. Sialan, aku capek banget. Astaga. Datang sini. Datang. Unduh. Serius mainnya kayak gini. Lepas kaos kaki dulu. Oh, ini hadiah buatku. Datang sini, buka. Udah mulai ya. Datang sendiri. Masih harus nunggu kakak selesai merokok baru mau nurut. Memang layak disebut putri suci. Datang pijat kakinya. Hadiah yang dijanjikan sekarang diberikan. Iya. Nah, sehelai rumput penghilang jiwa. Bosen. Pertwee.
Hadiah yang dijanjikan itu cuma rumput penghilang. Aku pikir, aku sang putra terpuji dari klan. Kehilangan tingkat kemampuan demi akhirnya cuma dapat sehelai rumput. Ditambah satu mangkuk jelek. Kembalikan rumput jiwa tingkat rendah itu kepadaku. Ini juga hasil kerja kerasku. Nah, agak kering. Tidak tahu efek obat pil ini, gimana makan gak akan ada masalah kan? Situasiku sekarang udah jelek begini, bisa jadi lebih jelek lagi gimana? Apa itu mangkuk tabungan ajaib? Sama sekali, yuk! Meja pecah. Mungkin ada sedikit gunanya. Yuk, aku coba berlatih. Sebagian kekuatan sudah terbaiki. Obat pil ini ternyata sangat ajaib. Kalau ada lebih banyak rumput pemisah jiwa, aku bisa membangun ulang kekuatan. Udah beruntung sekali dapat satu rumput jiwa. Nggak mungkin terus mandiin Sukingkian kan? Tapi urat tangan kanan sudah sebagian terisi setidaknya. Setidaknya bisa menghasilkan sedikit energi. Chen, anak anjing, lu lagi ngapain? Jangan berani tidak membuka pintu, untukku sangat berani sekali. Untung dia tidak menyadari saya sedang Saya tidak Telinganya tidak baik bagaimana bisa mendengar perintah tuanmu. Kali ini aku akan memaafkanmu keluar dan berlatih bersama. berlatih. Segera akan ada pertandingan besar di klan. Kakak berkata tidak tahu sejauh mana kemampuanmu ingin Bukankah kalian tidak perlu mengikuti Pertandingan besar kali ini ada hadiah berupa benda ajaib tingkat suan aku dan Aku seorang orang tidak berguna berlatih dengan kedua putri suci bukankah? Tolong lepaskan aku saja. itu tidak apa mainan yang tidak berguna. Jika rusak ganti saja dengan yang bau sekali. Anjing busuk, apa yang kau lakukan? Diam. Benci sekali. Apa hubungannya benda ajaib dengan aku? Bilang ke kakak masih ingin atau tidak? Ini adalah barang bagus. Mungkin setelah kamu memakannya, semua kemauan nanti kamu bisa menginjak kami berdua ke bawah. Jangan buang waktu di sini. Kamu bukan ingin bertemu dengan saudara Liu. Dia sudah kembali. Saudara, Liu sudah kembali. Ayo pergi. Tunggu saja. Sampai berhasil memperbaiki sedikit energi ini hanya cukup untuk serangan 5 kali. Pertandingan besar di klan dimulai, semua murid segera berkumpul. Jika mendapatkan benda ajaib tingkat perbaiki urat seluruh tubuh, pertandingan besar di... Banyak orangnya ya. Guru muda Liu, apakah kamu berhasil maju tingkat saat berlatih? Saat berlatih, aku bertemu dengan seekor monyet hampir gugur. Kamu baik-baik saja. Aku punya obat ajaib yang bagus semuanya untukmu. Untungnya, aku berhasil maju tingkat saat bertarung walaupun terluka parah, tetap saja aku berhasil. Kamu sudah maju tingkat dasar. Bagus sekali. Selain aku dan kakak perempuan di pertandingan besar kali ini, tidak ada yang memiliki Berusia 18 tahun sudah maju tingkat dasar kecuali... Kenapa kamu menyebut orang tidak berguna itu? Siapa lagi? Chen Fang Yuan, kenapa kamu tidak mati di medan perang monster? Aku yakin kalian semua sudah tahu pertandingan besar kali ini tidak hanya akan memilih murid dari luar gerbang masuk ke dalam gerbang, lebih ada harta karun ajaib sebagai hadiah. Juga akan memilih seorang anak suci baru. Akhirnya akan memilih anak suci baru. Kalian berkata siapa yang akan terpilih sebagai anak suci? Chen Fang Yuan, jabatan anak suci adalah milikku. Guru muda perempuan juga milikku. Pertandingan besar klan sekarang dimulai. Siapa yang mau naik ke panggung dulu? Guru muda Liu, cepat naik. Biarkan semua orang melihat kehebatanmu. Aduh, pertandingan ini adalah pertandingan. Wow, aku naik sekarang. Bukankah akan diuji bergantian? Tidak boleh. Aku tidak bisa naik sekarang. Guru muda Liu terlalu baik hati. Pertandingan besar klan adalah kesempatan langka untuk menunjukkan kalau aku bertindak. Guru muda lain tidak akan punya kesempatan, biarkan mereka naik. Kalian bahkan tidak punya keberanian untuk naik ke panggung. Aku akan naik. Chen Fang Yuan, mohon bersaing. Chen Fang Yuan, ini bukan tempat untukmu. Saya juga seorang murid klan Bulan Terang. Kenapa saya tidak boleh mengikuti pertandingan besar ini? Apakah kamu tidak tahu alasannya? Kamu telah membangkang klan. Kamu telah membunuh berapa banyak murid klan. Kamu masih berani naik panggung untuk mengikuti pertuan.
Turun! 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 Apa yang dia mau lakukan naik ke sana? Dia sudah menjadi orang tak berdaya. Tak takut akan terbunuh. Home terlalu sadar diri sendiri. Chen Fang Yuan, kamu Doom. Kakak Liu, kamu mau kemana? Dua pengurus senior klan Chen punya poin yang masuk akal. Dia juga seorang murid klan Bulan Terang. Dia berhak mengikuti pertandingan besar. Qin Yun, kamu. Kakak, mengapa kakak Liu sedih? 为什么要帮着那个人说话？ Kakak Liu, dia telah membantu klan tidak memutuskan untuk dan masih membiarkannya. Itu sudah merupakan belas kasihan. Bagaimana bisa membiarkannya mengikuti pertandingan? Ya, orang seperti ini tidak layak bersaing dengan kita. Silakan dengar saya. Kakak Chen dulu adalah putra suci klan. Dia memiliki bakat luar biasa. Meskipun sekarang dia sudah menjadi orang tak berdaya, tetapi dia juga bisa memberi pengalaman. Ya, dia sekarang sudah menjadi sampah. Naik panggung berarti mencari aja. Langsung bunuh dia untuk membalas dendam teman sekelas kita. Aku akan beradu denganmu. Nei! Mohon bersabar dan beri arahan. Pengkhianat. Saya akan segera membalas dendam bagi para teman sekelas yang telah... Ya! Apa ini? Dia kok gak ngindari? Apa ini? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa gak bisa kena sama sekali? Iya dong. Apakah Pak Wu itu sengaja? Hahaha, sekarang lihat kemana kamu bisa kabur. Hari, aku cuma lagi olahraga ringan. Jangan sok keras. Hei, coba lawan serangan ini. Bagaimana mungkin? Kamu bukankah kehilangan semua kekuatanmu? Melawanmu gak butuh kekuatan khusus. Pak Wu sudah mencapai tingkat tertinggi. Kenapa malah gak bisa kalahin orang yang sepertinya gak punya kekuatan? Mungkin Dia gak kehilangan kekuatannya. Berarti kita. Kenapa kita merasa serasa udah pernah lihat ini? Kak, kamu mikir apa? Siapa lagi yang mau? Kapan Chen Fang Yuan memulihkan tingkat keahliannya? Seharusnya dia belum pulih. Kakak senior. Tadi tidak ada sedikit pun aliran energi dalam tubuhnya. Dia hanya bisa menghindari serangan dengan menilai dia bisa menghindari pedang Tuan Wu. Dia bisa menahan pedang itu. Kemampuan bela diri pengkhianat itu memang bagus. Begitulah. Karena tidak ada yang mau naik atas panggung, maka saya ingin berlatih beberapa gerakan. Bagus sekali, itu Tuan Liu. Tuan Liu adalah salah satu kandidat unggulan dalam pertandingan ini. Dia pasti... Tuan Liu! Kakak senior. Ayo. Tuan, tunggu aku ya. Jangan takut, Nona. Ikuti aku. Dulu aku dan para Nona sepertinya juga seperti ini, valian. Benar-benar suka berubah pikiran. Nei, Tuan Liu. Kamu bisa turun dulu dan bicara. Pengkhianat yang tidak tahu diri. Para teman sekelas, bagaimana menurut kalian saya harus menghadapi dia? Bunuh dia. Lihatlah Chen Fang Yuan, kau adalah tikus jalanan yang dibenci semua orang. Jauhkan diri, jauhkan diri. Sudah bangun dari tidurmu. Doom, Biarkan aku lihat mulut. Apakah mulutmu sekeras tulangmu? Jurus harimau. Ini bukanlah teknik kungfu tingkat kuning yang hanya bisa dipelajari di tahap dasar. Tuan Liu ternyata baru saja melewati tahap dasar dan sudah bisa memanggil harga level sama. Serang! Apa yang terjadi?
Dia bukankah tidak memiliki kemampuan bela diri? Bagaimana dia bisa menghalangi jurus macan? Hanya bisa seperti ini saja. Mungkin dia telah memakan rumput pemecah jiwa yang saya beri, itu yang membuatnya secara kebetulan bisa Jadi begitu. Kak Liu, dia hanya bisa menggunakan sisa tenaga batin dari rumput pemecah jiwa. Itulah yang... Hampir saja kamu bisa menipu saya. Sisa tenaga batin dari rumput pemecah jiwa sudah. Saya ingin melihat berapa kali. Untuk menyerang saudaramu, kamu sudah menggunakan setengah kartu penyerangkap. Masih ada 4 kali lagi, kan? Masih ingin bersikap keras? Dengar-dengar kamu dulu punya serangan pedang pemusnah. Tidak tahu. Apakah bisa seperti dengan serangan kritis? Hahaha, hanya segini pedangnya juga berani disebut serangan 1000 pin. Cari mati. Biarkan kamu melihat. Apa itu kehebatan sejati? Akan terkena. Bagaimana bisa? Waktu hampir habis. Murid Liu bagaimana? Bagaimana mungkin? Dia malah mengalahkan murid Liu. Bukankah dikatakan bahwa uratnya putus semua dan semua kemampuannya hilang? Murid Liu bahkan kalah dari seorang yang... Bukan begitu. Pengkhianat itu menganiaya bersaing lawan binatang buas dan masih terluka parah. Dia tidak punya malu sama sekali. Chen Fang Yuan, kalau kamu masih berani bilang diri sendiri laki-laki, jangan malu dari panggung dan akui kekalahanmu sekarang juga, Hung. Aku menang. Tapi kamu minta aku mengakui. Kalau bukan karena murid Liu masih terluka parah, kamu bahkan tidak bisa menyentuh jubahnya. Benarkah begitu? King Luo, jangan bicara untukku. Aku memang terluka parah. Hanya bisa mengeluarkan 1/10 kekuatan. Tapi kalah adalah kalah. Aku akui. Kamu sangat menjijikan. Fata, cari solusinya cepat. Jangan biarkan murid Liu kalah dari pengkhianat ini. Para tetua, tolong bantu mengobati murid Liu agar pertandingan ini bisa berlangsung secara adil. Tolong! Lihatlah. Tidak ada yang ingin kamu menang. Aku tidak peduli. Kalau begitu, maka aku yang akan bertindak. Ayah, aku tidak terluka. Oke, aku tahu. Ini adalah menara warna-warni. Kalau nanti keadaan tidak beres, gunakan ini untuk melawan Chen Fang Yuan. Paham, Doom. Kali ini ada menara warna-warni. Chen Fang Yuan, tunggu saja. Luka sudah sembuh. Doom, kali ini aku akan buat kamu tahu perbedaan antara... Chen Fang Yuan, matilah! Jari pemusnah alam liar. Jari pemusnah alam liar terlalu kuat. Kemungkinan larangan di arena pertarungan. Segera tolong aku melindungi murid-murid lainnya. Baik. Ini adalah keahlian legendaris senior Li. Apakah ini jari pemusnah alam Li? Hanya sisa kekuatannya sudah membuat orang kesulitan bernapas. Sekarang dia pasti sudah mati. Dia benar-benar menahan serangan jari pemusnah alamku. Siapa yang memberinya keberanian itu? Fata, apakah pengkhianat itu benar-benar sudah mati? Mungkin sudah. Hah? Bagus, dia sudah mati. Bagus, sudah mati. Seharusnya dia sudah mati lama. Pemenang pertandingan kali ini adalah Liu. Halo, para tetua. Pertandingan belum selesai. Apa? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa tidak ada masalah sama sekali?
Haruskah ada masalah dengan saya? Aku tahu. Kamu pasti berpura-pura. Sebenarnya kamu sudah terluka parah. Bukan kamu membuatku merasa mengintimidasi orang bodoh itu tidak menyenangkan. Chen Fang Yuan, apakah kamu pikir kamu sudah mengalahkan? Serap dia dengan menara warna. Bakat menara warna tingkat Huang diberikan kepada King Yun. Tidak ada peraturan dari klan yang melarang penggunaan barang ajaib. Bagaimanapun juga adalah barang ajaib yang bisa menahan penguasa tahap dasar penuh aku takut ada. Ketua klan terlalu lemah hati, kita tidak boleh lemah hati. Pengkhianat harus mati. Dia sedang menahan serangan menara. Serius, semua uratnya putus. Apakah semua kemampuannya hilang? Kenapa aku merasa dia lebih kuat daripada sebelumnya? Pak Liu, ayo kita diam saja di atas panggung. Kalau dia berani menyerang King Yun, jangan salahkan aku kalau... King Yun juga murid klan bulan purnama kami. Aku juga tidak akan biarkan King Yun mengalami masalah. Bagaimana mungkin? Masih ada lagi. Aku masih bisa menyerang kali lagi. Semoga kau bisa bertahan. Apa yang kau ingin lakukan? Perhatikan, ini baru adalah semua Berhentilah. Sayang sekali. Chen Fang Yuan, apa kau ingin menyakiti sesama murid lagi di... Dua Pak Tetua Chen Fang Yuan berniat menyakiti sesama murid. Mohon kedua tetua beraksi. tangkap dia. Mohon tetua beraksi. Menyakiti sesama murid. Apa yang kau ingin lakukan? Membakar darah untuk mengganti jiwa. Kau tidak peduli dengan hidupmu? Kalian semua bilang aku menyakiti sesama murid. Baiklah, aku akan tunjukkan. Ya! Hei! Ayah, apakah kita akan mati? Kalau dia masih berada di tahap latihan khayalan, maka dia memang bisa membunuh. Aku tidak percaya seorang lumpuh dengan urat tulang yang putus semua bisa membunuh. Berikanlah kubah kaca itu kepadaku segera, baiklah. Ayah. Mengapa? Mengapa bagaimana seorang lumpuh bisa menjadi begitu gagah? Berapa lama kamu akan diam saja? Ini tidak mungkin. Fata, dia telah memulihkan kekuatan pertapaan. Jika dia telah memulihkan kekuatan, dia bisa mematikan semua orang. Dia sedang membakar darah jingga untuk setelah menggunakan serangan ini. Dia akan benar-benar menjadi... Mengapa dia bersusah payah seperti ini? Mungkinkah kita salah menilai dia? Dia bukanlah pengkhianat. Tidak mungkin. Semua murid yang berjaga-jaga di perbatasan telah mati, hanya dia yang hidup. Bahkan suku Yao telah mengeluarkan bola bayangan. Dia dan putri suku Yao itu bercanda bersama-sama tertawa. Tidak boleh membiarkannya bersikap sombong seperti ini. Kakak, cepatlah bertindak. Apakah kita akan diam saja melihat dia menganiaya kakak Liu? Aku mengerti. Kau ingin membunuhku. Kau berhentilah. Kakak senior dia sekarang fokus mengendalikan pedang terbang, tidak bisa beralih perhatian. Putri Kuci, bunuh dia, balas dendam teman sekelas kepada kepala sekolah. Aku akan menjelaskan. Lakukanlah. Ya, Putri Suci. Dia adalah pengkhianat klan, pantas mati. Bunuh dia. Bunuh dia. Chen Fang Yuan, berhentilah. Aku bisa tidak membunuhmu. Kalau ingin membunuh, bunuh saja. Jangan banyak cakap. Mau. Hui! Kau bukan ingin membunuhku. Datanglah. Sekarang aku tidak bisa melawan. Asalkan kau menusuk pedangmu ke sini, aku akan mati.
Kakak senior segera lakukan. Kenapa? Ketika kamu menghina aku biasanya. Tidakkah mudah? Sekarang ingin membunuh. Tidak berani. Aku benar-benar akan membunuh. Datanglah, datanglah. Cukuplah. Itu kepala sekolah datang. Menghormati kepala sekolah. Semua bangun. Apa yang terjadi? Pemimpin klan Chen Fang Yuan berniat membunuh sesama anggota di pertandingan besar. Harap pemimpin klan. Pemimpin klan, tolong adilkan kami. Oh, bagaimana dia membunuh sesama anggota klan? Dia ingin membunuh King Yun. Chen Fang Yuan uratnya putus semua. Semua keahliannya hilang. Bagaimana dia bisa membunuhnya? Dia. Putri Suci, tolong ceritakan. Kakak, tolong adilkan saya. Pemimpin klan Chen Fang Yuan membakar dia memaksa menggunakan serangan. Dia membuat cedera parah pada Pemimpin klan dia, Anda tidak boleh membiarkannya pergi. Aku akan menangani ini sendiri. Mereka mengatakan kamu membunuh sesama. Apakah kamu mengakuinya? Tidak mengakui. Bangun. Tak terduga pemimpin klan masih ingat saya. Urat di tangan kananmu. Kejutan saja sudah pulih. Bagaimana mungkin? Cedera seperti itu, bagaimana mungkin bisa diperbaiki? Ayah, pemimpin klan dan Chen Fang Yuan bicara. Kenapa belum menyerang Chen Fang Yuan? Pemimpin klan selalu membuat orang puas dengan apa yang dia lakukan. Ribet sedikit juga wajar. Bagaimana kamu akan menghukum saya? Apakah kamu yakin bisa kembali ke puncak? Bisa maju lebih jauh. Baik. Pada pertandingan besar kali ini, Kepala klan, harap pertimbangkan lagi. Kepala klan harap pertimbangkan. Bagaimana mungkin? Kepala klan, apa maksudmu ini? Dia telah melukai sesama anggota, bersikap tidak bertanggung jawab. Apa? Ya, kepala klan. Dia hanya memanfaatkan keadaan saudara King Yun yang terluka parah. Memanfaatkan. sudah cukup bicara. Aku katakan hal ini berakhir di sini. Ada yang masih punya pendapat? Jangan bicara. Semua berbaliklah. Kau ikut aku. Minum teh, murid tak berani. Aku tahu kau membenci aku, tapi semua klan di Zhongzhou sedang menekan aku. Bisa menyelamatkan hidupmu. Sudah melupakan upaya terbesar guru. Aku tidak membencimu. Bagaimanapun, aku adalah bisa menyelamatkan hidup sudah cukup. Guru tahu kau bukan Apakah itu penting? Sudah lama tak ada dewa di dunia. Mereka tidak bisa menerima orang yang pasti akan masa depan akan mengintai mereka. Bagaimanapun, kau belum membersihkan nama baikmu. Aku tidak bisa membantu kamu secara terbuka. Jangan salahkan aku. Tunggu sebentar. Apakah uratmu benar-benar bisa? Asalkan ada barang ajaib alam. Barang ajaib alam. Aku punya satu di sini. Bunga Xin Xiao, lihat apakah. Berikan. Bunga ini. Bisa kan? Terima kasih, kepala klan. Fang Yuan, asal guru bisa melewati rintangan bencana. Tidak ada orang di dunia ini yang bisa menganiaya kamu. Kamu sudah memberi saya bunga Shenxia. Bagaimana kamu melewati rintangan menjadi dewa naik di jenjang dewa kamu? Tidak bisa melewati. Maka saya yang akan mencobanya. Kamu. Anak Urat di tangan kiri sudah sekat. Sekarang, asal bisa memanfaatkan kekuatan Yuan Ying, tidak akan ada risiko kehabisan. Yang kurang adalah kaki dan organ dalam hampir selesai. Hampir selesai umum. Chen anak anjing. Putri Suci ada urus. Kakak berkata kamu tidak perlu datang bekerja ke sini lagi. Maka terima kasih kepada Putri. Apa maksudmu itu? Tidak perlu datang bekerja ke sini, kamu senang sekali ya? Putri ingin kamu tinggal. Kamu ingin tinggal atau tidak? Terserah. Hei, kamu sudah mendapatkan kembali ke... Takut aku membalas dendam setelah kekuatanku kembali. Aku tidak takut.
Ini adalah suruhan dari Dewan Para Tetua yang ingin kusal sebelumnya karena kekuatanmu habis jadi tidak diberikan tugas. Sekarang kamu menang dalam pertandingan besar, maka kamu harus menerima tugas klan. Apa tugas yang diberikan klan kepada aku? Ikut bersama aku dan kakak mewakili klan bergabung dalam pertemuan tanya-jawab di Zhongzhou. Tanya jawab di Zhongzhou. Takutkan, semua para juara dari 8 besar klan di Zhongzhou akan ikut. Pertandingan tanya-jawab di Zhongzhou tidak hanya untuk memilih juara pertama Zhongzhou, tetapi juga berkaitan dengan alokasi sumber daya. Jangan jadi beban untuk aku dan kakak. Hah? Chen anak anjing, selamat berjuang sendiri. Tidak bisa mengatasiku di klan mau mendorongku keluar untuk mati, tapi pertandingan tanya jawab di Zhongzhou kali ini juga adalah peluang. Sumber daya alam langka sulit ditambah banget untuk keluar melihat-lihat. Udara dingin makin kuat. Masalah tubuh Xuan Yin tidak bisa ditunda lagi. Tak, udara dinginnya kembali menyerang. Aku bantu kamu mengendalikan energi untuk... Aku baik-baik saja, kau sudah bilang ke dia tentang pertandingan tanya jawab. Sudah, kau tidak akan percaya. Aku bilang dia tidak perlu bekerja, dia senang banget membuatku marah. Dia menang turnamen besar, datang ke... Menang adalah menang, kami semua tidak ikut. Apa yang bisa dibanggakan? Sifatmu, kalau tidak di... Aku tidak percaya Chen Fang Yuan bisa bangkit. Ini bukan cerita fiksi, uratnya sudah rusak, bisa bikin aku rugi. Tapi itu dia. Pertemuan tanya jawab di Zhongzhou, banyak para calon unggulan dari klan lainmu. Jangan berlebihan percaya diri. Aku tahu. Mang Dao dari klan Xuan Tian, Long Yuqian dari Shanhai, dan Jian Wuming dari Jiankui. Semua orang ini telah mencapai Jin dan tanpa kekurangan sebelum usia Chen Fang Yuan sebelumnya telah mencapai Xian dan Maha Agung. Sejak kejadian Chen Fang Yuan di klan-klan sudah tertekan. Pertemuan tanya jawab di Zhongzhou kali ini, situasi klan di masa depan mungkin akan semakin sulit. Tidak tahu apa yang dipikirkan oleh pihak meminta Chen Fang Yuan ikut, hanya ini bukanlah tindakan Ini adalah keputusan kepala klan. Jika kamu memiliki pendapat, Aku tidak berani. siapkan diri. Baik. Chen Fang Yuan, kamu punya wajah yang cukup besar membuat kepala klan menunggu kamu begitu. Sepertinya aku tidak telat. Mata kamu buta ya? Benci King Serhong. Pertemuan tanya jawab di Zhongzhou kali ini akan diadakan. Aku akan memimpin sendiri. Kamu semua tahu situasi klan, tapi jangan merasa terbebani asalkan kamu bisa tumbuh. Apa yang kita hilangkan nanti pasti akan kita ambil kembali. Murid mengerti. Bernie. Saya berpikir hari ini kenapa burung gagak bersiul. Ternyata Ketua Li telah datang. Silakan masuk. Ketua sedang berbincang lama dengan ketua beberapa sekolah lain di aula 6. Putra Dewa Chen juga datang. Kekaguman kita terhadap gaya putra Dewa Chen dulu memang tak terbendung. Sayang sekali. 6. Aduh, aku salah bicara. Apa yang kamu tunggu? Ayo bawa para jagoan dari klan Bulan Purnama ke puncak pandang laut untuk beristirahat. Kalian pergi dulu. Aku akan segera datang. Kau itulah orang yang mengkhianati sesama murid. Kau menyebabkan benteng suku kita. Kau masih berani datang ke pertemuan tanya jawab. Benar-benar malu-malu. Bukankah kamu akan membawa kami ke tempat tinggal? Kau masih menginginkan tempat tinggal. Tidak mungkin ada tempat kosong di sekolah anjing spiritual kami. Apakah kamu ingin tinggal di sana? Kalian hanya para pengawal gunung, bagaimana bisa berbicara seperti itu kepada kami? Maafkan kami, Nyonya. Kedua Nyonya ingin menginap. Kami akan segera menunjukkan jalan. Tetapi sekolah kami tidak bisa menerima. Dia ingin menginap. Tidak mungkin. Nyonya, kami sudah menyiapkan tempat tinggal spiritual kelas atas. Kami akan segera... Sedangkan untuk ini, tinggal di bawah gunung saja. Kakak, bagaimana kalau kita menginap dulu? Apakah sekarang ada tempat tinggal? Ada. hai, angkat pedangmu. Aku akan membawa kamu ke sana sekarang. Ayo pergi.
Inilah tempat tinggal kalian. Ini adalah token larangan. Kenapa kamu berjalan begitu cepat? Tidak lihat aku dan kakakku belum masuk. Chen Fang Yuan, berhentilah. Pa, sudahkah cukup berpelukan? Bajingan, aku akan melawanmu. Lepaskanlah padaku. Lepaskan saja. Baiklah. King Luo, kamu masuk dulu. Kakak, dia menganiaya aku. Masuk. Kamu terlalu tergesa-gesa tadi. Kita berada di wilayah Chung Tian Xuan. Lalu bagaimana? Bahkan jika kita menahan marah, akankah mereka membiarkan kita? Kamu tidak berhak mengajariku tanpa kemampuan yang memadai. Kau benar sekali, Putri Suci. Kau. Apakah kalian yang baru saja menyerang Song Tianquan kita? Hai kakak, itulah dia. Tolong kakak, tolong berbalas dendam untuk kami. Chen Fang Yuan, aku tahu kamu. Aku berniat membunuh kamu, pengkhianat umat manusia, dipertemukan. Ternyata pas sekali. Ini memang pas. Belum cukup untuk membunuhku. Kau terlalu sombong. Aku ingin melihat seberapa keras. Apakah sekeras mulutmu? Tahan serangan pedangku sekali, aku akan membiarkanmu Pedang zaman kakak bahkan bisa mengalahkan jin dan yang sempurna. Dia pasti mati. Kingkian kau. Dia adalah anggota klan Bulan Purnama. Belum giliranmu mengajarinya. Fingqian, kau ingin berselisih denganku demi dia. Panggil aku Putri Bulan Purnama. Fingqian, kau tahu aku suka padamu. Jangan lakukan hal yang membuatku kecewa. Mau tahu kau belum mengertikah? Kakakku tidak suka padamu. Kau memang ingin menyusahkan diri sendiri kan? Hari ini aku bersikap baik karena kamu. Aku tidak akan berselisih dengannya. Kau sebaiknya berdoa jangan bertemu denganku di pertandingan tanya jawab. Aku akan menghancurkan tulangmu satu persatu. Aku akan membuatmu merangkak seperti... Ayo pergi. Kau memang suka membuat masalah. Kalau bukan kakak yang melindungimu kali ini, kau sudah terbunuh olehnya. Aku tidak butuh orang yang melindungi. Chen Fang Yuan, kau sampai kapan mau bersikap keras kepala? Tahu nggak, Mengudao sudah mencapai puncak tingkat jin. Bahkan kalau aku bertemu dengannya, aku juga tidak bisa Kalau kau bertemu dengannya di pertandingan tanya jawab, segera mengaku kalah. Aku tidak akan mengaku kalah kalau kalian bertemu lawan yang tidak bisa dikalahkan. Jangan. Tahu. Kakak, kata baik tak bisa menyelamatkan orang yang ingin mati dia sendiri, ingin bunuh diri. Kenapa kok? Kalau kau memang ingin bunuh diri, maka aku biarkan kau saja. Kau memang sangat tidak mau percaya. Aku sudah pulih kekuatanku. Fang Guan, Salam kepala klan. Di mana King Qian dan King Luo? Baru saja keluar. Baiklah, ikut aku. Pertemuan tanya jawab di Zhongzhou kali ini berbeda. Selain pertandingan kekuatan, ada juga ujian susunan mantra. Ini adalah penghinaan terhadap klan Bulan Purnama. Ujian susunan mantra. Semua orang pecahkan mantra bersama siapa yang keluar terlebih dahulu menang. Apakah kamu yakin? Cukup keluar terlebih dahulu. Kau punya cara? Nanti kita lihat. Tidak ada waktu lagi. Ujian susunan mantra adalah sore ini. Sangat cepat. Tampaknya mereka tidak ingin memberi kita waktu sedikit pun. Nanti pasti banyak yang akan menargetkanmu. Berhati-hatilah. Permata ini dapat menahan serangan seorang ahli dewa transformasi. Ya, simpanlah. Terima kasih, kepala klan. Kau masih enggan memanggilku guru? Murid akan menghadiri pertemuan. Di belakangku adalah mantra pembunuhan mutlak. Setelah masuk ke mantra, peringkat ditentukan berdasarkan urutan keluar dari mantra pembunuhan mutlak. Mantra pembunuhan mutlak bukan... Jangan khawatir, mantra. Asalkan kekuatanmu mencukupi, tentu saja kamu aman.
Jika ada yang merasa kekuatannya kurang bisa mengundurkan diri. Beberapa orang lemah sebaiknya mengundurkan diri. Siapa lagi yang ingin masuk ke formasi ini? 6. Long Yudian dari Shanghai datang untuk mencoba formasi ini. Sombong. Mengudau, Long Yudian, Jian Wuming. Ketiga orang ini adalah para pemuda terbaik dalam pertandingan tanya jawab zone. Harus dicoba dulu dari Kak, tunggu aku. Mata segala alam. Menggunakan cara ini untuk memantau situasi di cukup ini. Formasi Zujue tidak bisa dipecahkan dengan kekuatan khas hanya dengan menemukan pintu hidup sesuai dengan arah 8 gerbang dan harus bertahan terhadap serangan penguasa Jin dan tidak melewati gerbang. Baru bisa keluar dari formasi. Tidak tahu berapa banyak para pemuda berbakat yang bisa keluar. Anak pedangmu, Yutian dan Mengudao tentu saja tidak akan ada masalah. Tidak bisa dipastikan dengan kedua gadis dari klan Bulan Fut, sedangkan Chen Fang Yuan. Dao Yuwu, seorang orang sampah dengan urat-uratnya yang sudah rusak semua. Apa yang mari lihat tempat lain. Kenapa kamu masih bicara begitu pedas? Logo lihat seperti ini. Anak muda pedangmu tidak tahu cara mengatasi formasi ini. Mana ada yang mengandalkan pedangnya tajam lalu beradu dengan sempuran pedang. Kau tahu apa? Wuming sedang mencoba menguji kekuatan formasi. pemuda terunggul dari Jian Kue. Ternyata adalah orang kasar. Hanya sebuah formasi saja tidak bisa membuktikan apa-apa. Jian Wuming dari Jianku coba formasi gagal. Para tetua, saya. Diam! Mari kita lihat anak muda Yutian itu. Boleh. Yutian sudah menemukan 4 mata formasi. Sayang, anak muda ini masih kurang dalam penguasaan formasi. Tidak bisa menemukan pintu hidup, hanya bisa mencoba satu persatu. Sepertinya dia harus kesusahan lagi. Hahaha, dia benar-benar mengalami kesulitan yang besar. Pau! Apa yang ingin kau katakan? Kalian boleh bicara tanpa... Lepaskan anak ini, aku akan mengajarinya pelajaran yang baik. Hahaha. Mai, paman guru aku keluar dari formasi. Aku tahu itu. Hanya formasi Zujue tidak akan berhenti bicara. Paman guru, kenapa kamu memukulku? Bodoh. Kau sama seperti kami sama-sama tidak bisa... Pergi ke sana. Aku jengkel melihatmu. Jadi seorang Tian Jiao itu omong kosong. Jadi seorang Tian Jiao itu omong kosong. Hahaha, kau keluar lebih dulu daripada aku. Apa yang harus kau banggakan? Tampaknya masih harus mengandalkan Wudao dari dia belum keluar sampai sekarang. Mungkin dia segera akan berhasil keluar dari formasi. Benci! Aku tidak puas. Pergi istirahat dulu. Dia datang. Yo, kau juga datang. Kalian juga ada di sini. Bahkan kita tidak bisa melewati formasi. Siapa lagi yang bisa menghancurkannya? Mari kita lihat. Bagus. Mari kita lihat. Bagaimana Putri Suci dari klan Bulan Purnama menghancurkan formasi. Maafkan aku tidak berguna. Aku hanya bisa mencoba ini saja. Kamu istirahatlah dengan baik. Aku bawa kamu keluar. Udara dingin yang begitu murni. Mungkin tubuh perempuan ini dengan sifat dingin sepenuhnya akan mencegah. Hanya menemukan 3 titik kunci, jangan bersikap sombong.
Bagaimana sekarang? Tampaknya Putri Suci dari klan Anda berpeluang untuk menembus formasi. Beruntung sekali. Kak, apakah kamu ingin istirahat dulu? Hanya tinggal satu lagi. Masing-masing titik kunci tidak bertahan lama jika tidak bisa segera menemukan pintu keluar. Semua titik kunci akan hilang dan diatur ulang. Tapi kamu... Aku baik-baik saja. Aduh, takut untuk melihat aduh. Ya, benar. Reaksi balik sifat dingin seperti... Ketua Lee, sepertinya Putri Suci klan Anda mengalami masalah. Hanya tinggal sedikit lagi. Kepada mana Ketua Lee pergi kemana? Mengge, Ketua Lee, ujian belum selesai, kamu tidak boleh masuk. Mereka sudah tidak mampu memecahkan formasi, biarkan... Sebenarnya Su King Qian tidak mampu memecahkan formasi, tapi bukan Su King Lu. Lihatlah dia yang masih bersemangat bagaimana bisa tidak mampu. Formasi punya penilaian sendiri. Jika orang di dalam formasi tidak mampu memecahkan formasi mereka, akan secara otomatis... King Qian terkena balikan murni kelembaman jika dibiarkan lampu. Tidak seserius yang kamu katakan. Kalau benar akan mati kami, tentu akan mengeluarkannya. Jadi kamu semua sengaja. Ketua Lee, bisa makan makanan asal-asalan, tapi jangan bicara asal. Aku katakan sekali lagi, biarkan mereka keluar. Liao, kamu punya wujud spiritual, apakah kita tidak punya? Kalau kamu berani, cobalah. Liao, kamu gila. Apakah kamu ingin menjadi musuh seluruh dunia penyembah jiwa? Ini bukan pertama kalinya, bukankah? Kamu lupa harga apa yang kamu bayar dulu untuk menyelamatkannya. Ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Apakah kamu akan melepaskan orang itu? Liao, kamu sedang mencari masalah. Jangan khawatir, sebelum aku mati, aku pasti akan membawa kamu semua pergi. Liao. Apakah kamu benar-benar mengira tidak ada orang di klan langit? Ketua klan. Meng Changcheng. Kamu dari klan Bulan Terang tidak bersikap rendah hati. Dan kamu berani datang ke klan langit suci kami? Asalkan kamu melepaskan murid klan Bulan Purnama kami, aku bisa meminta maaf kepada kamu. Kamu membuat keributan di klan langit suci kami. Kamu menghajar para tetua klan kami. Dan kamu ingin aku melepaskan orang itu. Maka mari kita lihat siapa yang lebih hebat. Dum. Sejujurnya, bahkan jika kamu menikam dirimu sendiri, aku pun tidak yakin bisa, tetapi aku bertahan sendirian. Ketua klan Lee, berhentilah. Liao, kami bertiga melawanmu seorang. Ini tidak enak didengar. Lebih baik kita duduk-duduk dan berbincang, bercakap-cakap tentang masa lalu. Ayo bertarung. Mencari jalan mati sendiri. Jangan bersimpati lagi. Hah? Kau lupa dia punya jurus berkorban bersama. Cukup sampai begini saja, Hung. Aku tidak ingin dibawa dia mati bersama Hung. Di mana mata semesta, ambil dan lihat lagi situasi ujian di dalamnya. Ratuan. King Luo ya! King Luo, jangan pergi. Kakak, tenang saja, aku pasti akan membawamu keluar King Lu. Kembali, kau akan mati. Aku tidak berdaya, tidak bisa melindungi kalian. Sepertinya kedua putri suci dari klan Bulan Purnama tidak bisa diselamatkan.
Tinglu! Tinglu, kakak. Maaf. Ah. Apa? Itu adalah Kamu selalu begini. Chen Fang Yuan. Bagaimana dia bisa melanggar larangan dan pergi ke ujian orang lain? Tapi, mungkin beberapa kepala klan baru saja bertindak mempengaruhi Matrix. Bukannya tidak mungkinlah sekarang baguslah. Semua putra dan putri suci klan bulan purnama berkumpul. Sayang, Chen Fang Yuan sudah menjadi orang yang tidak bisa melanggar larangan. Apa gunanya pergi home? Bisa jadi tidak demikian. Apa? Kamu masih berharap Chen Fang Yuan dan membawa mereka keluar? Bagaimana kamu tahu dia tidak bisa? Jika dulu larangan dari keabadian Jin, tentu tidak bisa menghalangnya. Sekarang, Fang Yuan. Saudara Chen. Kau kenapa bisa datang? Jangan bicara. Aku dulu membantumu mengatur energi yin murni. Aku telah menekan energi yin murnimu untuk sementara. Terima kasih. Ini hanya solusi untuk mengatasi gejala, bukan tanpa benda yang ekstrim untuk menyelaraskan energi yin murni akan tiba-tiba meletus. Aku juga tahu. Malah aku terlalu banyak bicara. Bukan itu maksudnya kau bilang apa? Aduh, jangan bicara omong kosong sekarang. Segera cari cara keluar dulu. Oh iya, bagaimana kamu bisa sampai ke sini? Kupikir bisa masuk untuk mencari bahan ajaib untuk memperbaiki wadah. Ternyata selain Matrix tidak ada apa-apa. Wah. Kamu bukankah sedang tertidur nyenyak? Kamu berada di mana ini? Aku mencium aroma bahan ajaib itu membangunkanku. Wah! Segera, bahan ajaib ada di sini. Apakah kamu punya hidung anjing? Kamu bisa mencium. Kamu bilang siapa anjing? Segera kali, aku... Tidak seharusnya. Mengapa ada bahan ajaib di Matrix ini? Siapa ini? Potongan pedang suci digunakan sebagai pusat... Sungguh sia-sia, apakah ujian Matrix ini semuanya menggunakan potongan pedang suci? Artinya masih ada beberapa potongan lagi. Apa? Ada beberapa potongan lagi. Segera, bawa aku pergi. Tidak sesederhana itu, setiap Matrix adalah independen. Kami tidak bisa pergi ke tempat. Aku sudah memakan pusat Matrix. Kamu bisa langsung lewati pusat Matrix, benarkah? Asaga, kamu tidak memberitahuku. Kamu tidak akan mati. Harsh, segera gali. Setelah selesai, ganti tempat. Ku beritahu aku datang dengan menggali. Apakah kamu percaya? Entah, tidak mau bilang ya tidak apa-apa. Apa gunanya menertawakan kami? King Luo. Chen Fang Yuan, apakah kamu punya cara untuk keluar? Tentu saja ada caranya. Tapi apa? Tapi mencoba mencuri barang berharga di depan sang pemiliknya. apakah ini benar-benar baik? Hei. Bicaralah mengapa kamu termangu. Bukankah kamu pernah meremehkan saya sebelumnya? Sekarang saya punya cara untuk keluar. Apa hubungannya denganmu? Salah saya. Mengapa kamu tidak bicara? Siapa bilang saya mau keluar bersama? Antarkan kakak saya keluar. Karena dia tidak mau. Mengapa kita harus memintanya? Kakak baiklah jika ingin saya membawa kalian keluar. Pertama, minta maaf kepada saya. Jangan terlalu berlebihan. Sepertinya kamu tidak mau keluar ya. Maaf. Apa yang kamu katakan saya tidak mendengarnya. Kamu. Maaf, sudah maafkan. Ini lebih baik. Hehehe, ya. Kamu tidak perlu melakukannya.
Mengapa kakak saya tidak perlu melakukannya? Saya suka begini. Kamu! Baiklah, ikuti saya. Saya akan membawakan kalian klub. Naiflah. Apa yang kamu ingin lakukan? Dengan kecepatan kamu dan kakakmu, kalau begini, kita akan keluar tahun depan. Naiklah, aku akan Kau tidak ingin mengambil keuntungan dari kakakku, kan? Naik atau tidak, terserah kamu. Tunggu sebentar. Kau gendong aku. Lumayan saja kalau kamu sudah berkata... Chen Fang Yuan, janganlah kamu mengambil keuntungan lalu berpura... Kalian dulu selalu mengintai aku kapan kalian mau tidur bersama saya. Kenapa kalian tidak Kingkian ternyata pernah tidur bersama orang sampah ini. Fang Yuan, kok bisa? Itu saat kita masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Biar kalian berkata apa saja. Aku akan mengawasi dari belakang. Janganlah kamu melakukan sesuatu yang tidak pantas. Pegang erat. Kalau kamu masih mengambil Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan. Su Qingqian, kau adalah anjing kah? Bahkan menggigit. Lihatlah apakah kamu masih berani mengambil Qingqian tidak pernah tersenyum padaku seperti ini. Apa sih putri suci dingin itu? Palsu, semuanya palsu. Chen Fang Yuan, aku ingin kau mati. Kak, kamu ngapain? Segera pergi. Dari sini bisa keluar. Kau nggak bohongin aku, kan? Tentu bisa. Tapi sini nggak ada apa-apa tuh. Undangan ngomong-ngomong. Jangan mengganggu dia. Kau yakin posisi pusat matriksnya di sini, kan? Kau asik banget. Bisa aku salah? Segera gali. Kalau udah kumpulin ini, badanku bisa diperbaiki lagi. Aku bilang Chen Fang Yuan cuma orang yang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia bisa memecahkan... Betul, bahkan kita bertiga pun gak bisa. Bagaimana mungkin dia bisa? Ada yang bakalan malu-maluin. Dia ini mau ngapain? Gak mungkin dia mau gali terowongan keluar, kan? Posisi ini adalah... Celah! Kamu sudah menggali selama setengah hari. Apa yang sebenarnya kamu gali? Bicaralah. Ketemu. Ini apa? Ini adalah pusat matriks. Kalau aku jelaskan, kamu juga tidak akan mengerti. Kamu menganggap rendah siapa? Lari cepat. Fang Yuan, Qingqian, Qingluo. Ketua klan. Aku hampir tidak bisa melihatmu lagi. Ketua klan, mengapa kamu terluka seperti ini? Baik saja, tidak apa-apa. Ketua klan, kamu terluka. Aku tidak apa-apa. Fang Yuan, siapa yang menghajarmu? Aku bertarung dengan mereka. Kita saling terluka. Dengan tingkat keahlianmu. Bahkan kalau kamu biarkan mereka juga tidak bisa mengalahkanmu. Sudah lama tidak bertarung, aku sudah kaku. Li Gao, mengapa kamu tidak memberitahunya bahwa kamu untuk menyelamatkan hidupnya di klan atas, kamu memangkas sendiri tingkat keahlianmu itu? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Tidak ada yang perlu diceritakan. Klan atas. Lagi-lagi juga klan atas. Kau tahu tentang klan atas. Alasanmu hanya tersisa roh hantu. Bersembunyi di dalam wadah harta karun itulah kejahatan klan atas. Klan atas. Anak muda, kekuatan klan atas jauh di luar batas kemampuanmu sekarang. Jangan lakukan hal bodoh. Aku tahu. Ayo pergi. Kembali dulu untuk menyembuhkan. Berhenti! Kosongkan pecahan senjata ajaib yang
Apa pecahan senjata ajaib? Kau salah lihat. Begah! Kami semua telah melihat. Kalau bukan kau yang mengambil pecahan senjata ajaib sebagai pusat matriks, bagaimana bisa matriks itu? Pecahan senjata ajaib itu milik Chung Xuan Tian. Kembalikan itu. Aku biarkan kau pergi. Sudah dimakan, bagaimana bisa dikembalikan? Apa yang kau katakan? Tidak ada pecahan senjata ajaib. Aku tidak bisa memberikan apa-apa. Chen Fang Yuan, kau benar-benar ingin berselisih dengan Chung Xuan Tian? Sudah sampai seperti ini. Apakah masih bisa berdamai? Kau sudah mengubahku seperti ini, apa salahnya mengambil satu pecahan? Liao, setidaknya kau adalah pemimpin satu klan. Kenapa seperti orang nakal? Bagaimanapun juga kita tidak akan memberikan pecahan itu. Apa yang... Wow. Itu adalah solusi. Kalau kamu tidak ingin menyerahkan pecahan itu juga boleh, asalkan Chen Fang Yuan memenangkan pertandingan bela diri di acara tanya jawab di Zhongzhou. Selanjutnya pecahan senjata ajaib itu. Chen Fang Yuan, kau takut kan? Itu kalau menang di pertandingan bela diri. Apa saja hadiahnya? Nah, apa saja hadiahnya jika menang? Hadiah. Bukankah seharusnya ada hadiah jika menang dalam pertandingan bela diri seperti ini? Tidak, kalau begitu kalian terlalu kikir, aku tidak ikut. Apakah kamu ikut pertandingan bela diri hanya untuk hadiah? Lainnya gimana? Mengalahkan para pemuda hebat masa kini menghebohkan seluruh dunia penyembah jiwa, bukankah ini lebih... Tapi ini semua, aku sudah berhasil itu sejak lama. Sepertinya begitu. Kak, dia sangat menjengkelkan. Dia berkata kebenaran. Diam! Apa hadiah yang kamu inginkan agar kamu ikut pertandingan bela diri? Benda ajaib alam semakin banyak semakin baik. Boleh. Aku dari klan Xuan Tian bisa memberikan 10 benda ajaib alam sebagai hadiah tambahan untuk pemenang pertandingan. Maka aku dari Shanghai bisa memberikan 10 benda ajaib alam sebagai hadiah. Jian Kue juga memberikan... Wow! Anak nakal segera setujui. 30 benda ajaib alam aku akan kaya. Oke, aku setuju. Kapan pertandingan bela diri itu? 3 hari kemudian di arena pertandingan bela diri klan Xuan Tian. Baik, jumpa nanti.